Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Novianti dengan NIM 11870138. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin materi dari jurnal yang berjudul Essential Edge Connectivity Offline Graph atau Essential Edge Connectivity dari graf garis. Adapun agenda pembahasan yang pertama yaitu graf, kedua line graph, ketiga connectivity graph, dan yang terakhir essential edge connectivity. Suatu graf G adalah pasangan terurut G sama dengan V, E, di mana V adalah himpunan tak kosong dan E adalah suatu himpunan pasangan-pasangan tak terurut dari unsur-unsur di V. Himpunan E mungkin saja kosong. Unsur-unsur di V disebut titik atau vertex, dan unsur-unsur di E disebut sisi atau edge. Himpunan titik dari G dapat juga dinotasikan dengan VG, dan himpunan sisi dari G dapat dinotasikan dengan EG. Suatu graf dengan hanya satu titik dikatakan trivial, dan semua graf-graf lainnya dikatakan non-trivial. Jika E adalah suatu sisi di antara titik X dan Y, dapat dikatakan X dan Y adalah titik-titik ujung dari E. Diberikan suatu contoh graf G, maka didapat VG atau himpunan titik-titiknya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Sedangkan EG atau himpunan sisinya yaitu A, B, C, D, E, F, G, di mana A sama dengan 1, 2, B sama dengan 1, 3, C sama dengan 2, 3, D sama dengan 3, 4, E sama dengan 4, 5, F sama dengan 4, 6, dan G sama dengan 5, 6. Adjacent atau bertetangga. Jika X dan Y adalah titik-titik di G, jika X dan Y adalah titik-titik di G, dikatakan X bertetangga dengan Y jika terdapat suatu sisi antara X dan Y, dan dua sisi E dan F bertetangga jika ada suatu titik yang merupakan titik ujung dari E dan F. Insiden atau terkait. Kita katakan suatu titik X terkait dengan suatu sisi E jika X adalah suatu titik ujung dari E. Contohnya yaitu ini graf G, maka dapat dilihat 1 dan 3 bertetangga karena terdapat sisi yang menghubungkan keduanya, atau terdapat sisi yang berada di antara keduanya. Begitupun juga dengan 4 dan 6 bertetangga karena terdapat sisi F di antara keduanya. Tapi 1 dan 4 tidaklah bertetangga karena tidak ada sisi di antara kedua titik tersebut. Kemudian 1 terkait dengan B karena 1 merupakan titik ujung dari B. Begitu juga dengan 2 terkait dengan C. Tetapi 2 tidak terkait dengan D karena 2 bukanlah titik ujung dari D. Gitu. Selanjutnya yaitu line graph. Didapat dari jurnal. Misal G adalah suatu graf, maka graf garis LG didefinisikan sebagai graf yang titik-titiknya merupakan sisi dari G, di mana dua titik di LG dikatakan bertetangga jika dan hanya jika sisi yang berkesesuaian di G terkait dengan common vertex. Common vertex merupakan titik ujung dari dua atau lebih sisi. Diberikan contoh graf G sehingga kita dapat membentuk line grafnya. Dapat dilihat kita memiliki sisi E6, E1, E2, E3, E4, dan E5. Nah, ubahlah sisi ini menjadi titik. Kita buat pola terlebih dahulu. Menjadi titik E6, E1, E2, dan seterusnya. Lalu, didapat pola seperti ini. Dan untuk membentuk line grafnya, kita juga harus ingat syarat di mana jika kita ingin membuat sisi antara E6 dan E1 yang artinya E6 dan E1 bertetangga di LG, maka sisi E6 dan E1 haruslah terkait dengan common vertex atau titik yang sama. Kita lihat, E6 dan E1
E6 dan E1 terkait dengan titik yang sama, yaitu V1. Sehingga E6 dan E1 bisa bertetangga. Kita lihat kembali E6 dan E5. Apakah di sini saling terkait dengan titik yang sama? E6 dan E5 betul, saling terkait dengan titik yang sama. Sehingga E6 dan E5 bisa dibuat sisi. Kemudian E1 dan E5, kita lihat E1 dan E5 terkait dengan titik V2, sehingga juga bisa dibuat sisi. Begitupun seterusnya. Maka didapat line graf G seperti ini. Seperti definisi dari jurnal bahwa line graf G adalah titik di LG merupakan sisi di G. Kita lihat titik E5 atau E6, maaf E6 adalah sisi E6 di G. Jadi dapat diartikan secara sederhana, line graph merupakan perubahan dari sisi menjadi titik sehingga menghasilkan graf baru. Selanjutnya yaitu connectivity graph. Ada vertex cut. Misal G adalah graf terhubung, maka V aksen merupakan subhimpunan dari V. Dikatakan vertex cut dari G jika G dikurangi V aksen menghasilkan graf tidak terhubung. Di sini saya mengambil contoh graf G. Misal saya mengambil vertex cut-nya E. Saya akan menghilangkan titik E. Sehingga secara otomatis sisi dari CE, EF, dan EH akan ikut hilang juga. Dapatlah graf tidak terhubung seperti ini. Jadi ketika saya menghapus titiknya, maka akan menghasilkan graf tidak terhubung. Kemudian yaitu K-vertex cut. Merupakan suatu vertex cut dengan banyak anggota K. Misal saya akan menghapus titik E, maka sisi EF, EH akan hilang. Saya akan menghapus titik C juga, maka sisi CB dan CD hilang, dan tentu saja titik CE juga hilang. Didapat graf tidak terhubung seperti ini. Maka V aksen sama dengan EC ini merupakan dua vertex cut di G. Kenapa dua? Karena jumlah titik yang saya hapus yaitu 2. Jadi K merupakan jumlah titik yang dihapus. Kemudian ada edge cut. Misal G adalah graf terhubung, maka E aksen merupakan subhimpunan dari E. Dikatakan edge cut dari G jika G min E aksen menghasilkan graf tidak terhubung. Dapat dilihat saya mengambil contoh E aksen atau edge cut-nya yaitu CE. Sehingga didapat graf tidak terhubung seperti ini. Dengan menghapus CE, maka mengubah grafnya menjadi graf tidak terhubung. K-edge cut. K-edge cut adalah suatu edge cut dengan banyak anggota K. Misal, edge cut-nya yaitu CE dan EH. CE dan EH. Saya akan hapus, sehingga menghasilkan graf ini, graf tidak terhubung. Sehingga I aksen merupakan dua edge cut di G. Kenapa 2? Karena jumlah sisi yang saya hapus adalah 2. Selanjutnya yaitu keterhubungan atau connectivity. Keterhubungan dalam graf ada dua macam, yaitu keterhubungan titik dan keterhubungan sisi. Keterhubungan titik dinotasikan dengan KG, dan keterhubungan sisi dinotasikan dengan K aksen G. Keterhubungan titik atau vertex connectivity. KG pada graf G adalah jumlah minimum titik yang dihapus sehingga G menjadi tidak terhubung. Dapat diambil contoh, saya akan menghapus titik E, atau dalam kata lain berarti vertex cut-nya yaitu E. Maka ini akan hilang, sisi-sisi dari ini akan hilang, sehingga terdapat graf tidak terhubung seperti ini. Jadi dengan menghapus satu titik saja sudah menghasilkan graf tidak terhubung. Ini adalah jumlah minimum titik yang dihapus sehingga G tidak terhubung. Jadi KG-nya sama dengan 1.
Selanjutnya yaitu keterhubungan sisi. Keterhubungan sisi pada graf G dinotasikan K aksen G adalah jumlah minimum sisi yang dihapus sehingga G menjadi tidak terhubung. Saya mencoba menghapus CE sehingga ini menjadi tidak terhubung. Dapat dipastikan K aksen G-nya sama dengan 1 karena 1 sudah sangat minimum ya. Selanjutnya yaitu essential edge connectivity. Didapat dari jurnal, edge cut Y dari G dikatakan esensial jika G dikurangi Y mempunyai setidaknya dua non-trivial komponen. Apa itu komponen? Komponen pada suatu graf adalah subgraf yang terhubung maksimal. Maka dari itu, essential edge connectivity merupakan jumlah minimum dari essential edge cut. Essential edge connectivity dinotasikan dengan K aksen E kecil G. Diberikan contoh graf G seperti berikut, maka kita akan mencari essential edge connectivity-nya. Pertama, kita harus mencari edge cut-nya terlebih dahulu. Di sini saya menghapus sisi E1 dan E2 sehingga didapat graf tidak terhubung seperti ini. Jadi edge cut-nya itu E1, E2. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah apakah edge cut ini merupakan edge cut esensial? Jika kita melihat syaratnya, edge cut dikatakan esensial jika memiliki setidaknya dua non-trivial komponen, di mana komponen merupakan subgraf yang terhubung maksimal. Kita lihat dua non-trivial. Dari kata itu saja kita langsung bisa memastikan bahwa edge cut ini bukanlah edge cut esensial, karena di sini terdapat graf trivial yaitu titik 2 ini, sehingga ini bukanlah edge cut esensial. Jadi kita hanya bisa mendapatkan edge connectivity-nya saja yaitu 2. Kita akan masih berusaha untuk mencari essential edge connectivity. Sekarang coba dihapus sisi E2, E9 dan E4. Maka didapat graf tidak terhubung seperti ini. Lalu apakah ini merupakan edge cut esensial? Kita lihat. Edge cut dikatakan esensial jika setidaknya memiliki dua non-trivial komponen. Komponen merupakan subgraf yang terhubung maksimal. Jadi setidaknya memiliki dua non-trivial subgraf yang terhubung maksimal. Kita lihat yang pertama adalah ini subgraf dari graf G dikurangi E aksen. Antara ini dan ini merupakan subgraf yang terhubung maksimal. Karena tidak ada lagi subgraf lainnya yang terhubung maksimal. Jadi keduanya terhubung maksimal. Dan lagi keduanya merupakan subgraf non-trivial. Jadi syarat dari edge cut esensial terpenuhi sehingga kita dapat katakan E aksen ini merupakan edge cut esensial. Maka dapat ditemukan essential edge connectivity-nya yaitu 3 karena 3 sisi yang kita hapus. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan mohon maaf juga bila penyampaiannya kurang memuaskan atau kurang dapat dipahami. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.